Film ini berjudul Yearly in April yang dirilis pada tahun 2016. Tokoh utamanya bernama Kosei Arima yang diperankan oleh Kento Yamazaki. Di masa kecil, Kosei Arima sering memenangkan kompetisi piano di mana ia dilatih langsung oleh ibunya yang sangat ketat dan disiplin. Yang terkadang Kosei Arima merasa tertekan dan melawan ibunya. Sejak kematian ibunya, Kosei Arima menjadi tidak bisa mendengar suara piano lagi dan ia mengalami traumatisme. Suatu hari ia janjian dengan kedua temannya yaitu Tsubaki Sawabe dan Ryota Watari di taman dan saat itulah pertama kalinya ia bertemu dengan Kaori. Di sini dia melakukan sesi foto Kaori. Tapi Kaori kecewa. Dikira si Kosei ini moto mesum. Singkat cerita, mereka bertiga diundang Kaori untuk datang ke kompetisi musik oleh Kaori. Kosei menolak undangan Kaori, tapi pada akhirnya Kosei ikut datang menghadiri kompetisi musik tersebut. Kosei terpukau melihat paras cantik Kaori. Kaori di sini mulai memainkan biolanya, deng deng deng. Semua penonton terpukau dengan penampilan Kaori, termasuk Kosei yang begitu terpukau melihat penampilan Kaori. Walah, senyumnya Kaori. Sejak saat itu, Kosei dan Kaori sering jalan bersama. Saat di kafe, Kosei bermain piano yang terhenti di tengah karena traumatik yang dideritanya. Dan sejak saat itu Kaori ingin membantu Kosei mengatasi traumatiknya. Kaori bingung. Sebenarnya kenapa Kosei kok tiba-tiba berhenti dan ngeblank dia? Ya kan? Kaori ingin membantu mengatasi traumatik Kosei dengan menjadikan Kosei Singkat cerita, pertunjukan itu selesai dan Kaori berencana menjadikan Kosei sebagai pengiringnya kembali dalam pertunjukan musik selanjutnya. Akan tetapi di pertunjukan musik selanjutnya Kaori tidak dapat hadir karena penyakit yang diderita Kaori kambuh yang memaksa Kosei tampil sendiri tanpa Kaori.
Kaori saus tiram. Saat itu Kose melakukan pertunjukan dengan sepenuh hati sehingga dapat mengatasi traumatiknya dan menyelesaikan pertunjukan dengan sempurna. Tepuk tangan penonton mengiringi selesainya permainan Kose. Bibinya pun memberikan ucapan selamat kepada Kose. Setelah pertunjukan itu, kondisi Kaori semakin memburuk. Bahkan ia mengalami kelumpuhan sementara pada kakinya, yang membuat ia harus tetap dirawat di rumah sakit. Kaki Kaori tidak bisa berjalan pada saat itu. Suatu hari, dalam kondisinya yang masih sakit, ia pergi menemui Kose. Dan melalui satu hari itu penuh dengan kebahagiaan bersama Kose. Jadi di sini Kaori pura-pura tasnya ketinggalan di sekolah. Kose mengantarnya pergi ke sekolah. Datang ke sekolah pada malam hari itu rasanya mendebarkan ya, ucap Kaori. Ya iyalah jelas, masa enggak. Saat dicari tasnya tidak ada. Aku nggak bawa tas, kata Kaori. Aku membohongimu, saya minta maaf ya. Sebenarnya Kaori masih sakit dan hanya diberikan izin keluar 1 hari. Setelah itu Kaori kembali dalam kondisi memburuk, di mana penyakitnya semakin parah. Dan Kose akhirnya menjenguk Kaori di rumah sakit. Di situ mereka saling berbagi kenangan, suka dan duka, yang pada akhirnya Kose menyatakan cinta kepada Kaori dan menemukan alasan untuk kembali bermain musik. Lalu Kose mengajak Kaori untuk ikut ke pertunjukan musik lainnya. Di suatu hari di mana pertunjukan itu dimulai kembali, Kaori tidak datang karena ia sedang menjalani operasi. Di sisi lain, dengan keadaan seperti itu kembali, Kose harus tampil sendiri dengan memainkan pianonya dan berharap perasaannya pada saat itu sampai kepada Kaori yang saat itu sedang menjalani operasi. Pada saat bermain musik, Kose melihat bayang-bayang dari Kaori.
Ia kaget dan bersemangat memainkan musik pianonya. Ketika sadar, ternyata itu hanya bayangan dari Kaori. Kose bersedih. Dan akhirnya setelah pertunjukan itu selesai, Kose menerima surat dari Kaori yang ia tulis beberapa hari sebelumnya saat ia sedang dalam masa perawatan di rumah sakit. Surat itu berisi tentang isi hati Kaori yang sebenarnya suka sama Kose. Kisah dari awal ia bertemu Kose sampai ia akhirnya menyukai Kose. Dan cerita selesai. Bye bye, see you next time.